Oke pemirsa, ternyata bermunculan temuan-temuan baru ya, baik itu berupa batu-batu andesit atau balok-balok batu candi, struktur batu bata kuno, sumur kuno, maupun berbagai macam pecahan tembikar keramik Tiongkok dan berbagai temuan baru lainnya ya. Yang terutama memang kota Trowulan itu merupakan satu-satunya situs kota atau perkotaan kuno ya yang ada di Nusantara ini, sehingga kemudian di bawah sawah, di bawah ladang jagung, di bawah kebun-kebun, di bawah rumah-rumah, nah, semuanya ternyata memiliki jejak-jejak peradaban Majapahit. Misalnya di ladang jagung kali ini ya, kita saja sudah mendapati di area ini penuh dengan artefak-artefak, misalnya batu bata kuno ya, batu bata kunonya ini sudah ditemukan bersama kemudian keramik-keramik Tiongkok, pecahan-pecahan tembikar ini sangat-sangat banyak sekali yang diduga di sini atau di dalam tanah ini masih banyak struktur yang terpendam atau tersembunyi, bahkan mungkin apa namanya ya, masih menjadi semacam saksi bisu dalam keheningannya di dalam tanah. Coba kita masuk ke dalam jagung-jagung ini ya, coba ini ya, bahkan ya coba kita lihat ya, ribuan bahkan kemudian berbagai macam artefak-artefak penting era kerajaan Majapahit ini sangat banyak sekali, yang menandakan sebuah perkotaan yang berumur ratusan tahun, yang dihuni oleh ribuan orang ya, dari berbagai macam kalangan, baik itu para raja maupun kalangan pejabat tinggi, kalangan pendeta utama atau kalangan brahmana maupun rakyat perkotaan pada umumnya ya. Jadi sehingga kemudian banyak sekali kemudian tinggalan-tinggalan yang ada. Bahkan kita akan memasuki sebuah ladang jagung ya, atau ngerusuk-ngerusuk di ladang jagung seperti ini. Lihatlah ya teman-teman, sekali lagi tidak hanya pecahan tembikar saja, tetapi keramik-keramik yang bergelasir ya, bahkan tulang belulang. Misalnya seperti ini, kita menemukan semacam tulang ya, mungkin itu adalah tulang kambing atau tulang makanan-makanan pada era orang-orang perkotaan ya, di era kerajaan Majapahit itu masih saja kemudian terawetkan ya, termasuk kemudian berbagai macam pecahan-pecahan. Kemungkinan juga banyak sekali harta karun yang masih terpendam di area ini ya, misalnya koin kepeng atau uang swarna, masa kati ya, banyak sekali. Memang uang-uang pada masa kerajaan Majapahit itu berbentuk seperti butiran-butiran jagung, yang itu merupakan uang swarna gitu ya. Bahkan juga keramik-keramik Tiongkok ini yang diduga berbagai macam dinasti ya, termasuk kemudian yang bersifat ini hijau, yang warnanya hijau seperti kulit bebek. Nah, kulit bebek ini juga merupakan keramik-keramik yang langka ya, yang diimpor dari Tiongkok. Coba kita memasuki ladang jagung ini ya teman-teman. Jadi rahayu Mbak Jagung, rahayu Mbak Jagung. Permisi ya Mbak Jagung, putunipun ini mau menyelidiki atau mengeksplorasi jejak-jejak peradaban kerajaan Majapahit yang tersembunyi di tengah-tengah ladang jagung, di tengah-tengah apa namanya ladang tebu ya. Nah, di sini ternyata sudah sudah dibuatkan undang-undang cagar budaya oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, yang ternyata ada tulisannya di sini itu. Lah lewatnya mana ini teman-teman? Ah, lewat sini. Nah ini teman-teman, ternyata di tengah ladang jagung ini ada sesuatu ya, rahasia yang tersembunyi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan pada masa lalu. Ya, di sini kita menemukan ukel yang tergeletak begitu saja. Jadi ukel ini merupakan bagian dari pinggiran-pinggiran atap-atap era kerajaan Majapahit. Ukel sebesar ini menandakan genteng yang pinggiran-pinggiran ini besar ya. Jadi genteng-genteng era kerajaan Majapahit. Jadi di sini memang Majapahit sudah mengenal genteng ya. Dan ini bagian dari pojokan-pojokan atap-atap genteng tersebut yang namanya ukel. Nah, di sini di area ini ternyata ada sesuatu yang sangat aneh, nyeleneh tapi nyata ya. Ada beberapa balok batu andesit ya, ada kemudian ini sangat lebar sekali ruangan ini ya, dan ini menjorok dan jauh di dalam tanah, sekitar ke sana itu 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter ya. Nah, ini luar biasa sekali, semuanya terbuat dari balok-balok batu bata kuno, sangat luas di dalamnya atau sangat jembar. Nah itu beberapa kata itu penghuninya ya, diduga ini merupakan bagian dari istana kerajaan Majapahit, entah semacam lorong rahasia
rahasia, entah semacam tempat persembunyian, entah semacam kemudian tempat untuk menyembunyikan harta benda, entah kemudian untuk semata-mata sumur menampung air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, memang masa lalu memang penuh misteri ya. Jadi sumur sebesar selebar ini gitu ya. Biasanya cuma sumur itu kecil-kecil. Nah, apa itu? Ular ya? Sumur itu kecil-kecil, tapi di tengah ladang jagung ini kita menemukan sesuatu yang sangat aneh gitu ya. Ada juga bagian dari balok-balok batu candi gitu ya, yang diduga ini merupakan bagian dari pemukiman atau masyarakat perkotaan di era kerajaan Majapahit. Nah, itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Dan ini itu ada tulisannya itu situs sumur kuno 1 gitu ya. Berarti ada beberapa dan banyak kemungkinan ya. Dan ini gambarnya ini berbeda ini. Ini gambarnya malah sumurnya bulat. Ini sumurnya kotak. Nah, ini sesuatu yang si legende ya. Nah, tapi ini memang merupakan sebuah keterangan yang dari para ahli kita gitu ya. Tentunya gambarnya perlu diperbaiki karena itu bentuknya itu bulat atau bunder gitu ya. Dan ini bentuknya kotak yang besar gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Dan karena memang seperti ini membutuhkan sebuah pemahaman tentang lapangan selain kemudian teori ya, tidak hanya di depan laptop atau tidak ada di dalam buku, tapi juga kita memahami fakta dan realita yang ada di lapangan, sehingga kemudian gambarnya ini tidak salah gambarnya ini ya. Jadi sumur 1 ini bentuknya kotak dan lebarnya ini sekitar 1,5 meter, 1,5 kali 1,5 meter, dan ini sangat dalam sekali gitu ya, dan temboknya sangat kokoh. Diduga ini merupakan warisan dari peradaban Majapahit di masa lalu, bagian dari kemudian situs perkotaan yang luar biasa sekali gitu ya. Dan airnya teman-teman ini ada. Oh teman-teman, jadi masyarakat ini masih mempercayai bahwasanya air yang berasal dari era kerajaan Majapahit yang kemudian tersembunyi atau kemudian terjebak di dalam sumur-sumur kuno ini bisa kemudian awet muda, bisa mengobati, dipercaya oleh masyarakat, bisa kemudian mengobati penyakit, dipercaya oleh masyarakat sebagai pelarisan, dan dipercaya masyarakat sebagai pesugihan atau melancarkan usaha dagangnya ya. Kalau kemudian ditaruh dipercikkan di depan tempat usaha. Coba airnya seperti apa teman-teman? Coba kita timba. Jadi kita memasukkan timba dalam sumur ya. Nah, ini memasukkan timba dalam sumur dengan sangat sederhana. Nah, ini tidak bisa, ini terlalu ringan ini, jadi tidak ada pemberatnya, tidak. Sekarang sudah masuk, kita tarik pelan-pelan, nah seperti ini gitu ya, dan kita mendapatkan airnya. Cuma airnya memang di tengah persawahan, jadi ada semacam debu-debunya atau kotor-kotorannya ya. Tapi memang sebenarnya airnya itu sangat jernih dan sangat segar sekali teman-teman ya. Dan inilah kemungkinan air itu yang ada di sini, ini kemungkinan memang air yang sama gitu ya, yang pernah terjebak selama ratusan tahun era kerajaan Majapahit. Bahkan di sekelilingnya itu banyak gentong-gentong. Ini kemungkinan ya para wanita kerajaan Majapahit itu ketika memasukkan air ke dalam gentong, ini kemudian pecah, jatuh, pecah, piar gitu ya, sehingga kemudian banyak sekali kemudian pecahan-pecahan wadah yang ada air ya, yang terbuat dari tembikar. Bahkan sebagian juga ada yang terbuat dari keramik Tiongkok ya, artinya mungkin guci-guci besar berbagai macam dinasti itu kemudian dibuat untuk menaruh air ya. Nah ini bisa juga kemudian selain itu kemungkinan kalau ini dekat dengan bangunan suci gitu ya, itu kemungkinan air ini semacam air suci yang kemudian di situ kemudian para pendeta itu membagikan kepada masyarakat sebagai sebuah ritual air suci ya, tirta yatra ya, bagian dari ritual air suci ya. Tirta itu air, yatra itu adalah sebuah perjalanan suci, perjalanan membawa air ya. Nah ini sangat luar biasa sekali. Ada juga kemudian masyarakat yang membawa botol-botol saat ini itu untuk kemudian wadah air ini ya. Nah ini sesuatu yang warisan yang sangat luar biasa sekali. Semoga kemudian situs-situs ini bermanfaat dan memberikan semacam salah satu bukti autentik dan kredibel bahwasanya di Trowulan ini begitu banyak dan melimpahnya tinggalan-tinggalan era kerajaan Majapahit. Baik itu seperti ini ya, sebuah ruangan rahasia bawah tanah, atau juga disebut sumur, atau mungkin untuk menyimpan sesuatu yang sangat rahasia di masa lalu gitu ya, kita juga kurang tahu. Atau juga memang ini bagian dari sebuah bangunan suci untuk menyediakan air suci. Semoga kemudian bermanfaat.